Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen dan follower ESM Facebook. Wah, Facebooker. Hari ini walaupun ada musibah kecil, ban mobil Mercy saya kempes dua-duanya. Susah, untung ada saudaraku Daeng Wahidin, Presiden PPMI, nolongin lah. Sekarang lagi ditambal ban, pinggir jalan. Jadi ya kita merakyat insya Allah. Jadi dalam kesempatan ini ada ide-ide yang sederhana aja, tapi saya kira menyelesaikan masalah bangsa juga antara lain. Apabila konsep tahu diri dipakai, itu problemnya. Kalau nggak tahu diri, konsep tahu diri yang saya maksud, sejak zaman Soekarno, presiden pertama kita itu yang terkenal, saya melihat mereka atau juga tahu dirinya itu adalah dalam perspektif kepemimpinan bangsa Indonesia, yaitu setelah dia mengeluarkan surat perintah 11 Maret, maka dalam konteks itu sesungguhnya kekuasaan telah beralih kepada Soeharto, dan Soekarno tidak mempersoalkan lebih jauh bagaimana penyerahan kekuasaannya itu, dan akhirnya berakhir dengan begitu. Yang kedua, konsep tahu diri oleh Soeharto sendiri, tidak bermaksud mengklaim, tapi harus diakui jujur bahwa Soeharto jatuh bukan karena mahasiswa, bukan dong, jujur. Karena saat itu Soeharto masih bisa memerintahkan angkatan darat, karena dia masih panglima, dan segala kekuasaan yang di bawahnya masih bisa diperintah. Tapi karena beberapa menterinya mundur, tidak efektif lagi, dan dia menyatakan resmi mengundurkan diri. Tampillah Habibie, ya Habibie sebagai wakil presiden waktu itu, tampil menjadi resmi. Konsep tahu diri berikutnya oleh Habibie sendiri. Dia merasa laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden, kurang lebih 1,5 tahun dia presiden, ditolak oleh DPR. Itu saya bantu, saya bela Habibie. Saya dengan Mas Adi Sasuno, tokoh NSR, sekaligus Menteri UPM waktu itu. Ya, saya bekerja bersama beliau di SIDES. Ini saya bantu Habibie. Satu-satunya presiden yang saya bantu atau yang saya lakukan kepada Habibie, karena pikirannya benar gitu. Osteopedianya ada Habibie itu, dan orang terhormat, IQ-nya dahsyat, luar biasa. Indonesia sampai bisa bikin pesawat, bandingannya gantinya mobil SMK aja nggak selesai dong. Itu kan fakta ya. Tapi Habibie tahu diri, dia mengundurkan diri, nggak mau dicalonin lagi walaupun dipaksa-paksa oleh beberapa elemen, karena nggak ada klausulnya dia harus mengundurkan diri, itu nggak ada. Tapi Habibie tahu diri pasti clash. Nah, di konsep tahu dirinya seperti itu, saya ingat betul
pertentangan antara dia Muhammad Amin Rais merasa mewakili Muhammadiyah, Gus Dur NU. Ketika status dari Amin Rais waktu itu juga orang banyak mengundangnya dia presiden, tapi nyatanya dia nggak mau karena nanti ada ketidakenakan yang berkepanjangan dengan saudara-saudara bela NU. Akhirnya Amin Rais juga mengundurkan diri, nggak mau, kasihlah ke Gus Dur. Itu waktu itu. Dan dalam situasi itu berjalan kurang lebih 3,5 tahun kalau tidak salah. Gus Dur ada yang merekayasa atau apa, saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam hal itu, yaitu ada Bulog G. Ingat saya ada tukang pijinya Suwondo apa siapa lah. Tapi Gus Dur lagi-lagi orang negarawan, karena dia juga nggak mau mengerahkan sebagai panglima TNI-nya, sebagai juga yang bisa punya pasukan berani mati. Saya tahu, saya kenal Dur waktu itu yang sesungguhnya bisa diperintahkan untuk membela pasukan berani mati, pansernya juga banyak sebagainya. Ini kita memasuki satu situasi Jokowi dan Ma'ruf Amin bertentangan dengan hukum. Kedua, keputusan 44 dari MA itu menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, harusnya logikanya Jokowi dan Ma'ruf ini legal sebagai presiden dan wakil presiden. Itu putusan MA, bukan ini. Itu tidak berpendapat, tidak apa. Tapi menyatakan konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan bertentangan itu, kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kalau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, apa kalau bukan ilegal? Ya nanti kita hukum siapa juga. Tapi jangan dibenturkan lagi dengan MK. MK tersendiri. Ingat, struktur hukum di Indonesia ini supremasi hukum ada pada MA, bukan MK. MK khusus judicial review saja, tapi supremasi hukum ada pada MA. Mengapa MA sampai mengeluarkan begitu? Ya, yang harusnya karena peraturan KPU nomor 5 itu yang saya ingat. Jadi peraturan KPU ini yang nomor 5 ini dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya otomatis logika hukum mengatakan tidak punya pijakan lagi. Jangan berlaku kembali ke MK. Nah, soal lain. Karena ini MA ini punya putusan yang bersifat dan melakukan PK ini ada selesai. Artinya sekarang tinggal eksekusi. Nah, jadi PR berat buat kita yang sok-sok jago juga hukum tata negara. Kita berdebat, kita bisa berdiskusi. Menurut versi saya, putusan MA nomor 44 adalah legitimate dan punya kekuatan supremasi hukum yang kuat di Indonesia. Oleh karena itu, tinggal dieksekusi. Nah, eksekusinya kita berharap akan maju. Maksudnya bukan getom, tapi barisan oposisi merah putih dipimpin oleh Nur Rahman, insya Allah. Allah Akbar, walillahil hamd.